Monggo jenengan ngaji teng YouTube tapi golek channel-channel sing sae. Contoh pengajian aja sampai salah buka YouTube apa maning kiai-kiai sing tidak sepaham dengan kita. Sing apik niki nggih Gus Baha, Gus Muafik. Niku ceramahe saya sangat ya Allah ilmune luar biasa. Kula mon nggih seneng bukaki YouTube Gus Baha. Gus Baha nggih mboten gadah channel YouTube. Jangankan channel YouTube, WhatsApp orang duwe Gus Baha, Bu. Ya Allah, sampai HP-ne udah Android, HP-ne si celiring. Ngertos HP celiring? Orang anak kamerane blas. Sing penting SMS karo nggak telepon. Ya Allah, sing pada kepanasan jenengan badhe pinarak mriki sareng kali kula mboten napa-napa. Iki ora apa-apa iki ngomong temenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali Mbah Hasyim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarang meno kentong. Nggih ngarang meno beduk, tapi wong NU nganggo kentong. Dan uniknya Mbah Hasyim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu sampai dikitabkan, saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasyim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya pakai kentong ya Rasulullah, zakalin nasoro itu untuk orang Nasrani, ya pakai buk itu trompet, zakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Ada yang lagi pakai api ya Rasulullah, zakalil Majusi itu orang Majusi. Nah, itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasyim menolak kentong. Karena mantas sababi qaumin bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram. Al-Jasus Antakrimin Nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama main WA-an terus itu. Nah itu termasuk rektor nggak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk, sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang nggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa, gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi Mas Yo RT yang mikir gimana Gus Indonesia. Padahal RT sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Dan itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara begini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan? Saya teruskan, setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau itu marah besar. Ini harus dilawan, dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Secara ngelawan tuh lucu, gak ilmiah, tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Madinah itu, zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah, dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya.
Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudahlah, kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral, yaitu kalimat thayyibah azan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampleng ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja, dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat, ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtiqam udah wudu. Tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu itu lazim. Ya orang boleh berdebat lah. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, apa saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya apa saking senengnya, kan nggak jelas kan? Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, loh kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati alfiu faminunil hajib, sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kamu kok delok pengiran? Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, mosok sak aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang gue ngarep. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat gaya nih gue ngarep, jebule raro. Ini di sini wong, jebule bodoh gitu. Gaya nih gue ngarep, jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun, yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan, yang merasa tidak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang nggak sowan alasannya seneng. Lu Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada berapa yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu
Quran sangat modern. Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan nggak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya ke sini selonang-selonong kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonong. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol. Sering tidak fair dunia ini, tapi karena aku kiai oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong, kok tidak mikir apa-apa situ kosong. Tak jawab enggak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam jenengan kosong apa kita menyesuaikan. Lah itu lagi dia akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak katanya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang karena ya takut. Kiai kan yo nganggur jam 09.00 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Jika kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin gak kok berpikir, pokoknya ngono jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Pak Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan-jangan cawe itu iku rasa seneng aku. Untungnya apa untuk uang ayu rasa seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung, ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erik. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah mbak A, gue kalah mbak B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada mas lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Luang Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah lah, nggak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan? Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Seneng mana? Seneng majikan satu. Ya sudah Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya ya sudah mat, Tuhannya satu aja. Nah, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi
kafir. Itu logikanya kan nggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya loh, ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abul Hasan Asyadzili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis dan cara madzhab Abul Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abul Hasan Asyadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yughfar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah makanya dalam madzhab Sadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid, mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim nggak masalah lah, sopai. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan Nah kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi nggak tahu mau la ilaha illallah, aneh gak kalimat ini. Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit karo dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus disakiti.
Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu. Enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Gitu. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih-ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir gitu. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan. Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bait rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Ya, seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi. Ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Model ini kan. Tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir yakin. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah kalau mau nganggur saja sudah itu.